Selain itu, munculnya berbagai model bisnis yang baru juga turut andil pada perkembangan usaha di Indonesia. Misalnya dengan kemajuan teknologi, kini masyarakat bisa membuka usaha kuliner secara online misalkan. Usaha konveksi secara online, kuliner secara online. Oleh karena itu, pemerintah membuat aturan izin usaha untuk memberikan koridor yang jelas dalam membangun sebuah usaha. Hal ini juga untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan teratur. Ada banyak macam izin usaha di Indonesia. Izin usaha yang paling umum adalah surat izin tempat usaha dan surat izin usaha perdagangan. Berikut beberapa jenis izin usaha di Indonesia. Surat izin tempat usaha ini diurus untuk membuktikan tempat usaha yang digunakan sudah diperbolehkan untuk menjalankan bisnis. Biasanya surat ini diurus sebelum dimulainya kegiatan usaha. Tanpa dokumen perizinan seperti surat izin tempat usaha, perusahaan bisa dianggap ilegal dan kegiatan usaha bisa dihentikan secara paksa oleh pemerintah daerah. Satpol PP ya pelaksananya. Tempat usaha yang berhasil mendapatkan surat izin tempat usaha artinya telah memenuhi syarat tata ruang, kelestarian lingkungan, dan diterima oleh masyarakat sekitar tempat usaha. Misalkan kita mau bikin supermarket, minimarket gitu ya. Kalau kita mau bikin supermarket Madura memang nggak perlu. Saya juga ada usaha supermarket Madura di Mojokerto. Dia nggak pakai izin. Kok nggak izin, Pak? Nggak pakai izin, Mas. Izin apa ya? Kita tinggal bikin PT perorangan aja, Mas. Oh, kayak warung gitu ya, Pak? Warung Iya, Madura gitu ya? iya warung Madura. Itu kan saya ada tempat ukuran 8 kali 8. Ada sahabat saya dari Sumeneb, saya aja. Iya, Pak. Warung Madura itu nggak akan pernah tutup sampai kiamat gitu ya, Pak? Loh, kiamat kita buka setengah hari, Mas. Kan kita bukanya 25 jam. 25 jam. Nggak ada Iya, tutupnya, Pak. nggak ada tutupnya. Terus masih ada samping kosong itu, ya temen ya, saya usahakan untuk buka semacam kafe atau warkop. Jadi kan Oh, apa dari kopi atau minuman rentengan itu kan bisa diambil dari tokonya dia. betul, betul, Pak. Terus jajan dari tempatnya dia kan juga nunjang dia. Ya, kantor saya terlalu gede saya ngambilnya. Padahal kebutuhan saya kan cuma dua ruangan aja. Ruangan untuk saya dan ruangan untuk admin. Sedangkan karyawan saya kan cuma dua. Yang satu bagian luar, yang satu kan di dalam itu aja. Sedangkan saya kontrak di Mojokerto. Saya kontrak itu 500 meter persegi. Jadi masih banyak yang kosong. Itu berapa, Dan Pak? Per tahun? Per tahun apa per bulan itu? apanya, Mas? Saya kontrak Sewanya. nggak, saya kontrak ngambil 5 tahun dan alhamdulillah saya dapat murah, Mas. Saya 5 tahun 250 juta. 5 tahun 250 juta. Ya lumayan. Iya, murah banget loh. Luasnya 500 meter persegi loh, Mas. Dulu itu apa travel travel yang elf-elf gitu tempatnya di Jalan Raya Ijen nomor 99. 3 rumah dari Rumah Sakit Emma, satu deret dengan Rumah Sakit Emma. Itu saya dapat murah. Pertama orangnya minta yang satu ukuran 8 kali 8, itu dia minta 50 juta. Tak lihat-lihat, saya bilang orangnya orang China sudah sepuh, dia belum menikah. Saya bilang, engkau kalau kalau berkenan, saya ambil 5 tahun, saya bayar langsung 250, sama beliau dikasihkan. Ya, ya tujuan saya memang saya 5 tahun kan 4 tahun saya boleh boleh geser, saya boleh geser ke Surabaya, saya jadi notaris PPAT Surabaya. Saya enggak beli. Kalau saya kontrak kecil, nanti harga dirinya juga kurang, Mas. Itu saya murah. Ada teman saya kontrak di Empu Nala Ruko, ukuran 5 kali 12 bangunannya, 5 kali 20 dengan tanahnya. Itu dia kontraknya 60 juta. Katanya dia itu sudah murah banget. Tapi kecil ya. Punya saya kan gede. Ya, alhamdulillah dari teman-teman itu kan sudah nutup kontrakan saya. Dari cuci mobil, cuci motor kan sudah nutup. Ya insya Allah enggak sampai 2 tahun uang kontrak itu kan sudah balik.
Itu tempatnya Dan strategis Mbak. iya Kan di Jalan Raya Ijen 99. Jenengan ketik di Google apa notaris Dr. Oni Wijaya gitu kan nanti keluar. Oke. Saya lanjut nggih. Pihak berwenang yang berhak merilis surat izin tempat usaha ini adalah pemerintah daerah dan memiliki peraturan yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Yang kedua, SIUP, surat izin usaha perdagangan, diurus untuk menandakan bahwa pengusaha bisa melaksanakan kegiatan dagangnya. Surat izin usaha perdagangan ini sama pentingnya dengan surat izin tempat usaha. Pasalnya tanpa memiliki SIUP, perusahaan bisa dianggap ilegal dan kegiatan usaha bisa dihentikan secara paksa oleh pemerintah daerah. Sama seperti surat izin tempat usaha, surat izin usaha perdagangan juga dikeluarkan oleh Pemda setempat, di mana persyaratan dan prosedurnya berbeda di setiap daerah. 3. Ada NPWP, nomor pokok wajib pajak. NPWP menjadi izin usaha yang umum dimiliki oleh pengusaha di Indonesia. Sekarang gampang, ke? Tinggal bayar online aja sudah keluar NPWP ini. NPWP tidak hanya dimiliki oleh pengusaha, tapi juga seluruh warga negara yang telah berpenghasilan sendiri karena wajib membayar pajak. Sebisa mungkin dilaporkan adik-adik walaupun ditulis nihil. NRP, nomor register perusahaan, NRP disebut juga dengan TDP, tanda daftar perusahaan. Wajib diurus pelaku usaha untuk tempat kedudukannya. Hal ini agar menandakan usaha tersebut terdaftar dengan jelas dan resmi. Ada NIB, sekarang ya NIB ini, nomor induk berusaha. Jika suatu usaha sudah memiliki NIB, maka tidak perlu lagi mengurus surat izin usaha perdagangan dan NRP. NIB menjadi nomor identitas pelaku usaha untuk memudahkan proses perizinan. Surat keterangan domisili, kalau surat keterangan domisili di daerah-daerah, misalkan di Sidoarjo, Gresik itu kan kita tinggal minta di desa setempat ya, atau di lurah setempat. Tapi kalau di Surabaya kita masukkan sendiri, baik online dan nanti keluar sendiri. Memang secara prakteknya lebih susah di Surabaya. Surat izin usaha yang menandakan kejelasan tempat usaha yang dibangun. Surat izin usaha ini berisikan informasi terkait alamat resmi yang menerangkan tempat domisili yang sah dari suatu usaha. SKDP, keterangan domisili, hanya bisa dikeluarkan oleh kelurahan setempat atas izin lurah. Jika usahanya berada di desa, maka Pak Kades lah yang memberikan SKDP ini. Ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Izin usaha yang dikeluarkan untuk mengkaji dampak lingkungan dari sebuah usaha. Namun izin usaha ini tidak digunakan untuk mengizinkan suatu usaha berdiri jika mempengaruhi lingkungan. Misalkan kita bikin restoran ya, restoran besar, catering, itu kan juga perlu AMDAL. IMB, izin digunakan untuk pengusaha ingin membangun tempat usahanya sendiri dengan memiliki IMB. Artinya bangunan atas suatu usaha tersebut sudah resmi terdaftar. Kalau sekarang sudah diganti dengan PBG, perizinan bangunan gedung. Ada surat keputusan pengesahan badan hukum. Hanya diperlukan bagi PT. Surat izin usaha ini untuk mengesahkan tersebut sah dari kacamata hukum. Ini pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kalau PT juga harus ada BNRI, di lembaran berita negara Republik Indonesia. Dan yang ke-10 ada akte pendirian PT. Akte pendirian PT tidak hanya surat keputusan pengesahan badan hukum, akte pendirian PT ini wajib dimiliki oleh PT dan ini dikeluarkan oleh notaris. Izin gangguan HO ya. Izin gangguan HO, izin gangguan ini diperuntukkan bagi usaha yang dapat menimbulkan potensi bahaya, ketertiban, kerugian, dan gangguan lain yang bisa muncul kapan saja. Misalkan kita bikin kafe yang 24 jam atau bikin kita tempat biliar. Umumnya izin gangguan ini harus diurus oleh pengusaha yang memiliki usaha yang berhubungan dengan dunia malam. Dalam artian bukanya sampai malam.